Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alia dan di sini aku akan jelasin dan kasih tutorial gimana caranya bikin variabel yang ada di JavaScript, tipe data, string template, type of sama pop up. Oke, seperti biasa kita bikin folder dulu karena aku udah ada. Aku langsung aja ke VS Code. Nah di sini kita bisa bikin file barunya. Aku namain JavaScript .html. Nah, langsung aja kayak biasa pakai tanda seru. Nah, udah muncul kayak gini. Nah, variabel di JavaScript itu ada 3, ada var, ada let sama const. Yang pertama kita mau bikin yang let dulu. Yang var dulu deh, yang var. Kita mau bikin yang var dulu. Pertama itu kita bikin H1 dulu kali ya. Buat masukin ID-nya. ID-nya kita kasih, aku mau di sini harum temanya, karena nanti temanya aku mau bikin bunga. Terus langsung aja kita pakai tag script. Ya, kalau di JavaScript kita pakai tagnya script. Kemudian langsung aja aku di sini bikin var-nya. Nah, var, let sama const itu adalah bagian dari variabel di JavaScript. Kemudian aku bikin di sini bunga. Nah, ini variabelnya kalian terserah ya. Mau bikin apa? Kemudian sama dengan jangan lupa pakai kutip. Baru deh kontennya, objeknya kalian mau bikin apa. Aku mau bikin mawar misalnya. Nah, kalau udah gini kita masukin ini semua ke konsol. Nah, ini lah, maaf salah. Nah, kemudian setelah konsol itu untuk memasukkannya itu kita pakai log, kemudian dikurung bunga. Nah, kalau udah dia bakal kayak gini, bakal belum ada hasilnya karena konsol itu kita memasukkan ke dalam satu tempatnya, yaitu biasanya buat ngeliat dimana errornya gitu. Kemudian ada, kalau untuk menimbulkannya di web itu, maksudnya untuk ngehadirin tulisan mawar di sini, kita pakai tag ini, pakai dokumen. Terus kita masukin ini ya, get element by ID. Lah, maaf ya salah. Kemudian kita bisa langsung masukin ID-nya pakai kurung dan harus pakai kutip. ID-nya apa? Nah, di sini kalian bisa lihat aku udah bikin harum. Nah, kalau udah kita masukin ini kodenya inner HTML. Kemudian sama dengan terus baru dimasukin bunga. Nah, kita lihat ya. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Nah, kita lihat di live servernya. Konsol itu di mana sih sebenarnya? Nah, kita bakal lihat di sini. Nah, ini ada mawar kayak aku tulis tadi. Nah, konsol itu ada di sini. Inspect. Nah, konsol. Nah, di sini nanti kalau ada yang error bakal merah dan ngasih tahu di mana errornya. Jadi itu gunanya kita masukkan tag konsol. Nah, kalau udah gini kita next ke let. Nah, aku tulis di sini let. Aku mau kasih variabelnya namanya tanggal.
kemudian sama dengan 21. Nah, aku nggak pakein kutip karena di sini adalah berbentuk number gitu ya. Nah, di sini kita udah punya ID kan ya, udah punya H1, ID-nya harum. Nah, kalau di JavaScript itu, kalau kita menggunakan dua ID, dia nggak bakalan muncul. Yang muncul hanya salah satu saja, ID terakhir yang kita pakai. Jadi di sini aku mau masukin ID baru lagi, ya pakai satu. Terus aku mau masukin ID. Nah ini ini optional ya, terserah kalian mau masukin nama apa. Nah kalau udah, kita masukin konsol lagi biar kelihatan ntar dimana kita salah. Kemudian masukin log, baru kita masukin nama variabelnya tanggal ya. Nah kalau udah, untuk timbulkan dia di webnya sama dengan di atas, pakai dokumen .get element by ID. Nah tinggal kalian masukin ID-nya pakai kurung dan petik ya. Dan .inner HTML sama dengan tanggal. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, 21. Jadi ini ya. Dan ini bisa kita timpa lagi. Caranya itu, nah, di sini kita bikin ini kan 21, aku mau tukar jadi angka yang lain. Nah, di sini tinggal kita pencet ya sama dengan di atas. Kemudian mau ganti pakai apa gitu. Misalnya 30. Nah, dia bakal keganti dan 21-nya ini bakal gimana ya, kayak hilang gitu. Nah, var sama let ini sebenarnya sama aja, tergantung yang mana mau dipakai. Atau kita mau uji coba nih, gimana kalau kita pakai let atau var, terserah ya. Kita coba let dulu, let dengan ID yang sama. Nah, biasanya dia nggak bakal kita ubah deh tahun. Aku lupa masukin sama dengan pakai spasi biar lebih rapi. Nah, kita copy yang ini aja karena dia hampir sama. Tinggal kita ubah. Tahun. Nah, kita pakai ID yang sama, tapi yang kebaca itu adalah yang baru kita bikin, yang terbaru ya. Jadi ini kayak hilang, hangus, nggak terbaca lagi karena udah diambil alih sama ini yang kedua. Kalau kita bikin lagi sama ID yang sama, dia bakal 2004 akan kehapus, kemudian akan datang lagi yang terbaru yang kita bikin. Jadi dia cuma bisa salah satu. Jadi gitu guys. Kemudian yang ketiga kita punya const. Nah,
ini sama aja sama var sama let, tapi kalau cons ini kita bikin ini ya, kemudian kita timpa, dia nggak akan berubah. Sifatnya cons begitu. Misalnya aku mau bikin hewan. Oh ya, aku lupa. Aku mau bikin ID baru. Ya, kita pakai H1 aja ya. Atau itu terserah kalian ya. ID-nya aku bikin buas misalnya. Nah, kalau udah ini jangan lupa pakai kutip. Ini namanya string ya, nanti kita bakal bahas. Kemudian console dot log hewan. Next, untuk penampilannya kita pakai document dot get element by ID, terus masukin deh ID-nya kita bikin tadi buas nggak sampai typo ya guys, karena dia bakal berpengaruh banget. Inner HTML-nya sama dengan hewan gitu guys. Oke, di sini oh ya, ini aku typo nah, harusnya begitu. Kemudian kita bisa lihat nanti yang bakal muncul adalah nah, macan. Jadi dia munculnya itu macan. Begitu guys. Kalau kita timpa kayak bikin led tadi. Ini kan awalnya 21, kemudian 30. Nah, tadi kan bisa 30. Kalau ini gimana? Nah, mari kita coba. Hewan. Nah, dia begini. Dia nggak mau karena dia nggak bisa ditimpa. Jadi cons itu dia sendiri. Nah, begitu guys. Ya, mungkin begitu aja tentang variabel di JavaScript. Kita masuk ke tipe data. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe data tadi ya. Nah, tipe data di JavaScript itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada, bentar, kita bikin file barunya aja dulu ya. Nah, kita bikin tipe data .html. Biar lebih jelas JS kali ya. Nah, langsung aja masuk seperti biasa. Aku mau bikin H1 dulu sebagai judul. Apa ya? Tipe data di JavaScript ada 5. Nah, sini aku langsung aja masukin H1 sebagai tulisannya nanti, sebagai ini nanti. Ya, ID-nya buat ngambil ID-nya. Yang pertama itu ada string. Next ada ID itu nanti string, terus ada number,
Oke, nggak apa-apa sih. Number. Kemudian nanti ada apa lagi ya? Biasanya boolean, sama terakhir ada array. Nah, jadi keempat ini adalah tipe data di JavaScript. Nah, begitu guys. Dan next aja kita bikin seperti tadi, tagnya script. Kemudian kita mau jelasin tentang string. Oke guys, tadi kita ada 4 ya. Aduh, aku typo. Ini seharusnya 4. Maaf ya guys. Nah, kita di sini mau bikin yang string dulu. Kita pakai var aja. Kemudian apa ya? Indah. Tanpa kutip, aku bikinnya Melati sekarang deh. Melati, terus masukin ke konsol. Ini sebenarnya boleh aja, boleh enggak sih kayaknya. Lognya kita masukin Indah. Nah, kalau udah di sini kita kasih dokumen biar dia muncul nanti. Kemudian get elemen by ID. Jangan lupa pakai kurung sama kutip. ID-nya kita masukin string ya. Usahakan jangan sampai typo. Kemudian inner. Nah, nanti gini caranya. Oh, guys, aku typo. Nah, kalau dibilangin juga HTML dan Indah. Nah, Melati, jadi Melatinya timbul di sini. Gitu guys. String. Nah, kita kasih tanda ya di sini kalau ini adalah string. Next, yang kedua kita mau yang number. Sama, kita pakai let deh, let terus tanggal 21 aku bikin. Kemudian konsol konsolnya dot log. Nah, kita isi tanggal, kemudian dokumen, ID-nya kita masukin number, kemudian dot inner
html ini mengikuti dari variabel ini ya, tanggal. Nah, ini bakal muncul kayak gini guys. Jadi bedanya string sama number itu adalah, kalau string itu biasanya digunakan untuk bikin teks, kalau number itu ya nomor-nomor, tanggal, angka-angka deh pokoknya. Nah, kalau tipe number dia nggak pakai tanda kutip. Nah, begitu guys. Next, masuk boolean. Nah, ini kita komen aja. Ini buat penanda doang ya guys. Kita pakai var apa ya? Oh iya guys, di sini boolean itu digunakan untuk menandakan true or false sesuatu. Nah, kayak gini contohnya. Var boolean terus sama di sini cuma ada 2 katanya, jadi kita pakai true. Guys, aku mau copy ini tapi malah kepencet yang lain. Nah, di sini aku ganti sama boolean. Terus tanggalnya aku ganti sama boolean. Nah, dia bakal muncul di sini true. Dia cuma ada 2, true dan false. Next, kita masuk ke array. Ya, array sebenarnya semuanya hampir sama, cuma bedanya array dia bisa mencakup semua data-datanya. Maksudnya data-data yang kita masukin boleh macam-macam gitu. Kalau string kan berbentuk teks gitu, kalau number berbentuk angka, nomor-nomor. Kemudian boolean ini true sama false. Kalau kamu oke. Guys, kita pakai var aja. Menurut aku itu yang paling nyaman deh. Kita mau bikin apa? Array jangan, kita bedanya namanya. Terus kita bikin konsolnya.
kalian. Mati misalnya. Salah dong, harusnya aku bikin hewan. Kemudian dokumen untuk memunculkan dia di satu dokumen itu, dokumen .get element id apa ya, array tadi ya. Kemudian dot inner html ini sama dengan hewan. Nah, kita coba lihat. Oh maaf guys, kayaknya ada yang typo, sebentar ya. Nah, oh ya guys, kayaknya tadi aku salah ya. Aku lupa masukin kurungnya. Jadi kalau di tipe yang lain itu cukup pakai kutip atau yang buat number, nggak pakai apa-apa. Nah, kalau buat array dia pakainya kurung yang bentuk kotak ini. Nah, misalnya aku bikin, aduh udah bikin hewan lagi, nggak apa-apa ya. Misalnya kelinci. Oh ya, kalau buat ini teks jangan lupa pakai ini, kelinci. Terus apa ya, ini kita random aja ya, 10 false. Kemudian apa lagi ya, misalnya aku bikin kelinci marmut. Kita lihat ya. Nah, ini dia guys. Jadi bedanya yang 4 ini, yang khusus array, dia bisa mencakup semuanya. Nah, ini contohnya. Di sini ada kelinci. Kelinci itu termasuk dengan string, ya kan? Kemudian 10 itu termasuk kepada number. Kemudian false itu masuk ke boolean. Ini string lagi. Jadi dia bisa dicampur asalkan pakai kurung yang kotak itu. Nah, gitu guys kira-kira. Mungkin itu aja ya tentang data. Nah, ini aku kasih satu lagi tutorial. Nah, kalau kalian mau ngulang kata yang sama, kalian tinggal bikin dot repeat. Nah, bikin deh berapa kali mau diulang kata-katanya. Ini contohnya, aku bikin 5. Nah, melati disebut dalam 5 kali. Begitu. Oke, setelah kita mengetahui tentang tipe data di JavaScript, kita akan masuk ke template, string template. Nah, aku bakal buat file baru namanya string template. String template.html. Nah, gitu guys, seperti biasa.
di sini kita bikin satu string template. Nah, aku bikin satu lagi untuk mendapatkan ID-nya. Satu untuk bikin ID-nya maksudnya ya. Aku bikin ID-nya apa ya? Hahaha. Nah, langsung saja kita masukin tag mana ya? Script. Nah, ya seperti biasa. Kemudian di sini kita boleh pakai variabel jenis apa aja, var, let atau const. Iya, aku mau pakai let deh, let nama singa misalnya. Kemudian let lagi jenisnya, kemudian let lagi beratnya misalnya 110. Astagfirullah, maaf guys, aku lupa buat ngasih tanda petiknya guys. Aku lupa buat ngasih tanda petiknya. Jadi aku bakal cut, kemudian masukin tanda petik. Nah, Ctrl V. Sama ini juga aku cut, masukin tanda petik, Ctrl V. Nah, beratnya di sini aku pakai ini juga ya, 110 kg misalnya. Nah, kita pakai dokumen maaf guys, kalau habis dokumen itu kita pakai get main by ID. Masukin ID-nya adalah guys, ini harus pakai kurung kemudian ini timeline-nya. Jangan sampai typo ya guys, kayak aku. Nah, timeline-nya aku kasih di sini nama. Nah, kira-kira begitu. Aduh, ternyata aku typo guys. Nah, dia baru ada singa. Nah, string template ini bisa kita satukan semuanya dalam satu baris aja. Nah, gimana caranya? Caranya ya, jadi itu kegunaan string template. Nah, kita pakai ini. Aduh. Kemudian kita ketik. Oh ya, jangan lupa untuk kasih petik yang ini. Nah,
Di sini kalian masukin namanya, jadi nggak langsung singa, kalian pakai kode yang ini, nama, jenis, sama berat. Nah, ini aku bikin kata-katanya dulu biar nanti jadi satu kalimat yang bagus. Kemudian cara memanggil ini, isi kontennya ini, pakai ini. Kemudian kalian pakaiin tanda dolar gini, terus pakai kurung kerawal, baru deh kalian panggil nama. Ini adalah yang berjenis. Jangan lupa dolarnya pakai kurung kerawal, terus jenis. Nah, lagi berat, nah jadinya begini guys. Ini adalah singa berjenis mamalia dan memiliki berat 110 kilo. Nah, dia itu bakal hadir di sini. Seharusnya kan ini cuma singa doang, nama. Berarti yang muncul bakal singa doang. Tapi kalau string template ini, dia bisa ngasih template yang bisa nggak masukin semua ini, mencakup dalam satu baris aja. Nah, ada lagi namanya multiline. Nah, dia itu pakai ini, let multi, kemudian pakai ini adalah hewan. Oh, guys. Nah, begitu. Kemudian kita pakai dokumen untuk memunculkannya di sini kita pakai dokumen. Kemudian oh ya guys, ini harus kita tutup lagi ya, aku lupa nutup. Nah, begitu. Dot write in, dot write in dengan nah, kodenya begini guys, pre. Oke guys, mungkin itu aja penjelasan aku tentang string template. Kita lanjut, selanjutnya itu ada
type of. Nah gitu. Nah type of, apa itu type of? Nah itu tuh adalah ya kayak ya dari JavaScript juga, kayak penggunanya tuh gimana kita apa maksudnya, maaf guys, maksudnya itu ini tuh untuk ngecek kita pakai tipe yang mana gitu. Ya tadi kan ada string, number, boolean, sama satu lagi apa, array ya. Nah itu buat ngecek itu gitu guys. Ya caranya sama aja sama yang tadi, sama yang lain-lainnya. Misalnya ini aku lagi masukin H1, terus aku bikin ID-nya di sini. Aduh, maaf guys. Oh my god. Aku masukin ID-nya di sini. ID-nya aku. Kemudian kita bikin script. Ya, text script. Walah. Nah, begitu. Terus di sini ada, kita pakai let mungkin atau first silakan ya. Let. Hai. Nah, jangan lupa pakai petik. Nah, tulisannya emang sengaja begini. Kemudian untuk memunculkannya di halaman, kita pakai dokumen dot get element by ID. Boleh kalian masukin ID-nya apa? ID-nya aku. Kemudian sama seperti biasa, inner HTML. And then aku masukin hi. Nah, biasanya kan begini. Dia bakal muncul kayak gini. Bentar guys, sorry. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Nah, kan tadi aku bilang kalau type of itu untuk menentukan tipe apa yang lagi kita pakai. Sedangkan ini menghasilkan kontennya, objeknya. Jadi kita tambahkan di sini Oke guys, tadi aku udah bikin di sini ID-nya. ID-nya aku bikin aku. Terus di sini hi. Tapi aku lupa kalau type of itu harus pakai ID yang ya ID mereka sendiri. Type of namanya. Dan aku udah ganti, dan di sini aku mau bikin juga type of. Nah, nanti dia bakal ngecek apakah aku pakai tipe yang mana nih gitu. Nah, berarti di sini aku pakai yang nama Alia, aku pakai tipe string. Atau kita bisa ubah misalnya 5. Nah, dia bakal berubah sendiri. Dia bakal nentuin kita pakai tipe apa sih gitu. Atau aku pakai false.
berarti ini tuh boolean gitu. Jadi dia nentuin, oh ini pakai tipe apa gitu guys. Oke, mungkin itu aja tentang type of. Kita lanjut ke pop up. Pop up ya, gitu. Dan sini kita bikin file baru aja. Pop.html. Nah, mungkin begitu ya. Seperti biasa. Oke, langsung saja di sini kita langsung masukin tag. Oh iya, sebelumnya pop up itu nanti bakal muncul kayak di layar itu. Nah, kayak sebuah peringatan atau apa gitu. Serah kita mau stylenya gimana. Pertama itu aku langsung pakai tag script. Nah, typo lagi. Script ya. Kemudian alert. Nah, ini. Kemudian langsung kita masukkan ke kurung pakai ini. Kemudian aku bakal bikin ini opsional ya. Aku mau bikin hai kamu. Terus aku mau pakai cons. Kemudian nama, and then aku masukin promptnya. Nah seperti kayak gitu ya. Kemudian silakan masukkan namamu. Kita coba cek apakah ini berjalan atau enggak. Nah, hai kamu, silakan masukkan namamu, Alia. Oke, nah cuma sampai situ. Nah sekarang aku bakal bikin dia kayak lebih lanjut lagi gitu. Mungkin ini kita komen aja ya, kita bikin yang baru supaya dia nggak kebaca. Komen ya, kita bikin yang baru. Nah di sini dia nanti bakal kayak konfirmasi gitu ya. Kita pakai cons lagi, cons terus nama, and then sama dengan pakai confirm. Terus kita masukin ininya pakai kutip ya, jangan lupa pakai kutip. Apa ya, kata-katanya kita terserah aja ya. Boleh. Apakah kamu agak panjang. It's okay. And then if ya, kalau nggak salah. Terus nama. Oh iya, jangan lupa pakai kurung awal. Nama terus kayak tadi ya. Nah, jangan lupa pakai ini. Sebenarnya kalau lebih bagusnya kalian letakin huruf kapital pada tempatnya. Tapi aku lebih suka pakai yang begini. Tapi nanti kalau bikin website beneran, nah sesuaikan tanda bacanya ya. Kapital, titik koma atau yang lainnya. Oh iya, kita lanjut. Nah, jangan lupa pakai
ini pakai ini tuh apa nih namanya ya, pakai koma di atas deh, aku nggak tahu namanya. Nah, dolar. Kalau dolar berarti pakai, nah ini. Tutup lagi pakai ini. Tuh. Nah, dia udah jadi. Kemudian kita bikin ini if itu maksudnya kalau dia mencet oke, dia mau lanjutin gitu, dia bakal ditanyain nama. Nah, kalau pakai cantik deh. Kalau dia nggak pencet, dia batal pencet, nah dia nanti bakal muncul ini, kita bikin ya. Nah, aduh typo aku, maaf. Nah mungkin kayak gitu. Atau kita coba lihat hasilnya dulu ya. Aku juga nggak tahu gimana hasilnya nanti. Bismillah. Nah, halo, apakah kamu mau masuk ke website ini? Kalau kita pencet oke, nah dia bakal kayak gitu. Alia, halo Alia cantik. Nah, Masya Allah. Gitu guys. Nah, gimana kalau dia misalnya kita cancel? Kita tambahin kata-katanya biar lucu. Seru banget. Nah, apakah kamu mau masuk ke website ini? Coba aku cancel. Ya aku di cancel, kok jadi sedih. Nah gitu guys. Jadi ini tuh bisa kalian custom. Jadi ini cuma buat contoh doang ya. Kalau bikin website beneran jangan coba. Tapi boleh deh. Serah itu sebenarnya ya. Oke. Oke guys, mungkin cuman itu penjelasan dari aku. Maaf kalau kurang jelas karena aku baru belajar juga. Dan ini benar-benar kayak amatir banget dan banyak kurang banget ini. Aduh, pokoknya gitu deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar guys, aku mau matiin.